Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Dispangtan menggelar sosialisasi technical meeting Lomba Urban Farming kategori masyarakat tahun 2022 di Hotel Grand Mercure pada Kamis 21 April 2022. Urban farming pertanian perkotaan ini sebagai penopang ketahanan pangan dan gaya hidup sehat bagi masyarakat Kota Malang. Urban farming merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Malang dalam rangka mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan yang sempit di wilayah Kota Malang. Mengingat lahan persawahan di Kota Malang yang hanya tersisa 995 hektar, hanya mendukung kontribusi pemenuhan padi sebagai sumber karbohidrat 10%-nya saja. Sisanya didapatkan dari Kabupaten Malang. Sri Winarni SH selaku Kepala Dispangtan Kota Malang menyampaikan bahwa lomba ini sebagai bagian dari upaya Pemkot Malang untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan tidur untuk budidaya tanaman pangan. Jadi kita dalam rangka ketahanan pangan di Kota Malang, maka targetnya seluruh wilayah di Kota Malang, lahan-lahan yang ada, baik itu lahan di sekitar lingkungan rumah maupun di wilayah yang lain, itu bisa dioptimalisasi untuk budidaya tanaman pangan. Jadi kita optimalkan untuk itu dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, saat ini kita di Kota Malang sudah ada sekitar 142 titik kelompok yang melakukan budidaya tanaman pangan ini. Nah, ini kita ingin terus memberikan dorongan kepada masyarakat dengan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dengan melakukan budidaya tanaman pangan, peternakan maupun perikanan untuk mendukung ketahanan pangan. Adapun tahapan kegiatan dari pelaksanaan Lomba Urban Farming, yakni lomba akan diadakan pada 9 Mei hingga 14 Juni 2022. Untuk penilaian akan berlangsung dalam 2 tahap, dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2022. Sedangkan pengumuman pemenang dari lomba ini akan diumumkan saat peringatan Hari Pangan pada bulan Oktober 2022. Diharapkan melalui urban farming, warga juga dapat membudidayakan ubi dalam karung yang sudah mulai dipraktekkan oleh Dispangtan Kota Malang, sehingga dapat menambah nilai lebih di sektor pertanian. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber dari akademisi dan praktisi yang memberikan materi kepada peserta yang hadir. Di antaranya Sudiro, perwakilan dari Institut Teknologi Nasional Kota Malang, dan Anwar, perwakilan dari CV Akrindi Makmur. Sementara itu, Erik Setio Santoso selaku Sekretaris Daerah Kota Malang juga membuka sosialisasi ini dengan memberikan materi bertajuk Urban Farming sebagai penopang ketahanan pangan dan gaya hidup sehat. Dirinya menyatakan sebagai daerah urban, Kota Malang perlu kreativitas dan sinergi peran serta pentahelix dalam mengoptimalkan potensi untuk membangun ketahanan pangan daerah. Jadi kalau inti kegiatan hari ini itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang itu melakukan upaya-upaya sosialisasi, memberikan pemahaman kepada warga masyarakat tentang pentingnya urban farming atau lahan pertanian di perkotaan. Karena urban farming sendiri juga tidak hanya bermanfaat untuk nambah RTH atau ruang terbuka hijau, tidak hanya menunjang aspek ekologi lingkungan, tetapi juga bisa memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa untuk ketahanan pangan, termasuk pula jika diiringi pengetahuan gaya hidup sehat, bisa memberikan jenis-jenis tambahan pangan yang nanti bisa menunjang gaya hidup sehat dari warga Kota Malang. Nah, disinilah yang kemudian untuk membuktikan itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bikin lomba ini. Lomba ini diselenggarakan setiap tahunnya untuk seluruh elemen-elemen di kelurahan di Kota Malang dengan pelibatan narasumber dari akademisi, juga pastinya PKK. Yang nanti dari sinilah tidak hanya sekedar lomba, tetapi juga nilai-nilai substansinya nanti bisa semakin dipahami oleh warga masyarakat dan juga bisa diimplementasi. Di sini nanti warga masyarakat harapannya bisa lebih sehat, bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif, bisa berpikiran positif untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan kota.
Beberapa kendala dari urban farming diantaranya keterbatasan lahan, peningkatan populasi, ancaman bencana alam, resensi ekonomi, dan era digital. Sedangkan kelebihannya, Kota Malang memiliki spirit gotong royong dalam satu jiwa, potensi sumber daya kreatif dan akademis, serta luasnya teknologi. Dalam kesempatan ini diberikan penyerahan bantuan stimulan lomba secara simbolis oleh Sekda Kota Malang dan juga Dispangtan Kota Malang kepada Kecamatan Klojen yang diwakili Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Lokwaru diwakili Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Kedung Kandang diwakili Kelurahan Wonokoyo, dan Kecamatan Blimbing diwakili Kelurahan Jodipan, serta Kecamatan Sukun diwakili Kelurahan Bandulan. Berdasarkan technical meeting, untuk jenis sayuran yang wajib ditanam ialah bayam ijo, kailan, kangkung, lombok kecil, sawi, sawi daging, terong, dan tomat. Beberapa sayuran juga tidak perlu disemai dahulu seperti kangkung dan bayam sehingga bisa langsung ditanam di dalam polybag. Di akhir sesi, Sudiro mewakili ITN Kota Malang memberikan sosialisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung inovasi dan pengembangan urban farming. Sementara itu, Anwar mewakili CV Akrindi Makmur juga memberikan penjelasan seputar materi pulung, yakni penanaman ubi jalar dalam karung yang bertujuan memulai ketahanan pangan dari rumah. Diharap dengan sosialisasi technical meeting ini, para peserta memahami sistem dan teknis pelaksanaan lomba, sehingga memiliki pengetahuan agar bisa dibagikan kepada warga terkait urban farming yang penting dalam pemanfaatan lahan kosong. Dari Kota Malang, tim Gajayana TV melaporkan.